Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. John, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Kiki John Channel. Semoga apa yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat, bisa diambil hikmahnya, bisa menghibur kalau menghibur. Yang penting apa dari semua pembahasan ini? Semoga bisa diambil pelajarannya ya untuk diri kita. Oke? Kalau begitu, mari kita bahas, John. John, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit? Lagi bingung, lagi berpikir gimana caranya bisa dapat dana buat depo, buat judi, biar menang, biar bisa mengembalikan kekalahan. Pasti masih ada, John. Tapi semoga tinggal sedikit ya. Oke, jangan lupa ngopi dulu, John. Sudah lama ya kita nggak sharing-sharing ya, karena sudah lama juga saya nggak bikin konten, baru udah terakhir sebulan yang lalu kayaknya. Ngopi dulu, John. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Saya berharap video-video yang saya bikin itu bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya ya. Oke, apa yang mau kita bahas itu sebenarnya hutang untuk judi slot. Pasti banyak yang ngalamin ya. Itu pasti. Akarnya dulu teman-teman, sebelum para pecandu judi online itu melakukan hutang untuk judi online, itu akarnya adalah ketika kita mulai kecanduan itu yang menurut kita iseng gitu kan, main dikit ya kan, uang masih banyak kan gitu, kasih menang, akhirnya kecanduan, mulai main besar karena uang kemenangan ini kan gitu, sampai ludes, akhirnya kebayang-bayang terus, uang gajian diambil, uang hasil usaha dipakai. Biasanya ketika kita akan menghabiskan uang, itu biasanya dikasih menang dulu. Ibaratnya judi online itu adalah dewa penolongan gitu. Ketika kita menggadaikan sesuatu, barang yang kita gadai gampang diambil, endingnya nggak bisa keambil. Akhirnya berhutang. Ketika kita sudah kecanduan judi online, ya kan, habis uang, ketika berhutang kita main dikasih menang besar. Hutang itu kita kembalikan dengan cepat, kita kasih lebih, uang masih banyak kan gitu loh. Main lagi, endingnya ketika habis lagi, tanpa pikir panjang kita mencari hutangan. Intinya kan seperti itu. Tanpa kita sadari, prinsip dari judi online adalah ketika menang judi, itu untuk judi. Ketika kalah, kita tanggung sendiri. Itu prinsipnya yang harus kita pegang kalau kita pengen berhenti ya. Oke? Berhutang untuk judi online itu tindakan yang menurut saya berbahaya, John. Ya kan? Yang mengakibatkan apa? Jeratan hutang yang sangat serius, ya kan? Endingnya finansial hancur, stres berat, psikologisnya terganggu sampai enggak malas bekerja kan gitu. Ya tahu endingnya seperti itu. Terus apalagi?
pasti ada ya. Semua yang kita lakukan, kesalahan kita itu pasti ada solusinya. Sebenarnya solusi itu kita sendiri yang bisa menghadapinya. Yang bisa merubah ya diri kita sendiri. Kayak saya membuat video ini, itu hanya untuk mengingatkan dan mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan. Bener apa enggak? Yang mengalami, merenunglah, kan gitu. Itu awalnya kita bisa berhutang karena judi online itu seperti itu. Ada dua jenis hutang ya. Hutang untuk judi online dan hutang untuk biaya hidup atau modal usaha. Itu jelas berbeda, teman-teman. Ini di luar dari berbeda fungsi ya. Berbeda dari mental kita. Kalau kita udah berhutang untuk judi online, kita nggak tahu malu, John. Bodoh amat alasannya apapun, yang penting gas, kan gitu toh. Yang penting hari itu juga dapat, kan gitu. Tapi kalau kita hutang untuk usaha atau hutang untuk kehidupan gitu kan, itu kita mikir-mikir, lu kok malu ya, gitu. Ya, kenapa sih berhutang untuk judi online itu termasuk yang berbahaya? Karena itu hutangnya itu untuk menghilangkan uang gitu. Itu kan enggak mungkin kan, yang namanya judi kan gambling kan. Kalau gambling dapat atau nggak dapat kan itu. Tapi kalau ini pasti nggak dapat, karena ketika menang untuk judi lagi, John. Bedanya itu. Mau menang banyaknya kayak apa, nanti habisnya untuk judi lagi. Malah semakin kita menggebu-gebu toh. Karena yang kita pikirkan adalah pernah menang. Itu. Ya enggak? Terus apa lagi? Dampak dan fakta terlilit hutang karena judi slot. Ya toh? Itu yang jelas banget, itu yang namanya kehancuran finansial itu pasti. Yang namanya psikologis, mental kita itu kacau itu pasti. Mood kita berubah-ubah itu pasti. Ya kan? Kadang korban itu seringkali menghabiskan aset yang berharga, menghabiskan uang kita atau gaji dan lain-lain itu tanpa kita berpikir. Yang hanya berpikir kita hanya adalah seandainya menang. Ya kan? Otomatis mengalami stres, mood kita buruk kan gitu. Bahkan mempunyai keinginan ya berbuat yang nggak bener lah. Apalagi kalau udah sampai terjerat pinjol, rentenir, ya toh. Endingnya drama, menipu dan lain-lain. Ya enggak? Sini teman-teman ada yang nggak yang ngalamin? Oke. Mengerikan. Karena kenapa saya bikin video ini? Banyak sekali teman-teman atau di tempat tongkrong dan mana itu menjadikan judi online itu benar-benar untuk yang utama gitu loh. Itu kacau sekali, teman-teman. Jadi ketika teman-teman semuanya udah mengalami yang namanya jeratan hutang dan lain-lain, itu sebenarnya bukan akhir ya, akhir dari segalanya, karena bisa semua ada solusinya. Semua dari diri kita sendiri. Jadi langkah-langkah penanganannya itu menurut saya ya, itu yang pertama jelas harus stop judinya dulu. Bener-bener stop total baru semua selesai. Biasanya teman-teman, ketika kita stop total, barulah yang namanya cobaan. Kita udah mulai mikir soalnya, yang namanya mikirin hutang, mikirin bayar, kok berat ya gitu loh. Kalau kita kuat, kita akan stop. Kalau kita nggak kuat, main lagi, karena berpikir,
oh ngembaliinnya dari judi lagi, itu konyol gitu loh. Ya kan? Cara berhenti total. Yang jelas semua dari diri kita sendiri. Bisa hapus aplikasi, blokir situs. Ya banyak cara lah. Tapi yang jelas dari niat diri kita sendiri. Kalau saya sarankan hanya satu. Ingat, kita menang judi untuk judi. Kalah di tahun sendiri. Jadi buang-buang waktu, John. Kan gitu. Yang kedua, jujur. Jadi bicarakan masalah kita yang sebenarnya sejujur-jujurnya ke keluarga, ke orang yang kita sayangi. Mereka marah, ketika mereka itu mensupport, alhamdulillah, kita jangan sia-siakan. Ketika mereka itu marah, menjauhi kita, dan lain-lain, itu udah resiko. Yang penting kita sudah jujur. Jadi langkah ke depannya, itu enak. Ya kan? Lalu, audit utang. Utang mana yang harus kita utamakan? Utang mana yang bisa kita bayar dulu sesuai dengan hasil kita sekarang gitu loh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mana yang bisa kita nego. Itu yang utama, teman-teman. Ya kan? Oke, itu adalah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga diambil pelajarannya. Jika ada yang kurang berkenan, ya barangkali ada yang mau nambahin, monggo di komen. Barangkali ada yang mau bercerita kisahnya, boleh di komen-komen. Nanti kita sharing. Semoga teman-teman semuanya bisa merenungi apa yang sudah kita lakukan. Oke? Salam pencari rezeki.